Jumpa lagi dengan saya Eros Purwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Ya, sesuai dengan hasil polling yang kami selenggarakan di channel Telegram The Investor, hasil pollingnya adalah hari ini kita akan membahas mengenai saham JPFA. Cuman bukan hanya JPFA saja yang akan kami bahas ya, kita akan bahas sekalian saham yang sama yaitu CPIN dan MAIN ya, karena ketiga saham ini memiliki pola yang sama baik dari pola pergerakan harga sahamnya maupun dari pola kinerjanya. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai ya. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu ya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini. Dan pastikan teman-teman juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru. Oke, sebelum kita membahas ketiga sahamnya ya, kami akan menginformasikan lagi bahwa kami rencana akan mengadakan webinar value investing yang akan kami selenggarakan insya Allah tanggal 27 dan 28 Agustus 2021 ini. Temanya adalah dua hal ini. Pertama, kita akan membedah saham multi-bagger, artinya saham-saham yang mencetak multi-bagger tahun ini, dan kita akan memilih bareng-bareng saham apa yang punya potensi mencetak multi-bagger di tahun depan. Kemudian yang kedua, cara meminimalisir loss ya. Dua hal ini akan kita bahas di webinar value investing akhir bulan ini ya. Silahkan teman-teman registrasi di website kami www.theinvestor.id. Oke, kita akan membahas tiga saham ini ya, CPIN, JPFA, dan juga MAIN. Tapi sekali lagi perlu kami sampaikan juga disclaimer-nya ya, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Tidak ada rekomendasi beli, tidak ada rekomendasi jual. Analisa yang saya gunakan adalah menggunakan pendekatan kaidah value investing. Artinya butuh time horizon yang panjang teman-teman ya, paling tidak di atas 1 tahun. Oke. Kita lihat dulu pergerakan harga saham CPIN. CPIN di awal tahun 2021 ini ya, tepatnya di bulan Maret dan April ini mengalami bullish ya, dimana dari Februari sampai April harga sahamnya naik. Sampai kalau kita hitung kurang lebih naik 50%. Cuman mulai di semester 2 ini harga sahamnya cenderung turun, dan kalau kita lihat hariannya ini sebenarnya sudah mulai naik lagi ya. Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 kemarin harga saham CPIN ditutup di harga 6.500 ya. Oke, ini pergerakan harga saham CPIN. Selanjutnya kita lihat pergerakan harga saham JPFA. Ya, seperti saya utarakan di awal tadi ya, bahwa ketiga saham ini memiliki pola pergerakan harga saham yang hampir sama juga. Dimana JPFA sendiri juga naik ya, dari di awal tahun ini mengalami tren bullish ya dari Februari sampai April, dimana kenaikannya juga sekitar 50%. Cuman mulai bulan Juli dan Agustus ini berangsur-angsur turun ya, dan akhirnya ditutup di harga 1.615 tanggal 20 Agustus kemarin. Dan juga MAIN ya, atau Malindo Feedmill, ini juga sama, Februari sampai April naik ya, dan naik kurang lebih juga sama sekitar 50% juga, dan akhirnya di semester 2 ini juga mengalami penurunan dan ditutup di harga Rp735 per lembar saham pada tanggal 20 Agustus hari Jumat kemarin. Sekarang bagaimana kondisi fundamental perusahaannya? Kita bahas satu-satu ya. Pertama kita lihat laporan semester 1 dari saham CPIN ya, dari emiten CPIN di laporan laba ruginya. Kinerja CPIN di semester 1 ini menurut saya bagus ya, dimana penjualan, laba bruto, dan juga laba bersihnya semua mengalami kenaikan. Ya, penjualannya naik 29%, laba brutonya naik 46%, dan laba bersihnya naik 73%. Dan ini adalah histori kinerja CPIN baik dari pendapatan maupun laba bersih. Kalau kita lihat histori sejak tahun 2013, bisa kita katakan CPIN tidak konsisten ya, kinerjanya tidak konsisten naik. Dimana kalau kita lihat pendapatannya tertinggi 2018, kemudian turun. Mulai tahun 2019 dan 2020 ini turun. Cuman proyeksi saya sampai akhir tahun 2021 ini CPIN bisa membukukan pendapatan 48 triliun atau naik sekitar 15% dibandingkan tahun 2020 kemarin. Laba bersihnya pun juga sama ya, dimana laba bersihnya tahun 2018 naik, tapi tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Saya memproyeksikan sampai akhir tahun 2021 ini laba bersih CPIN bisa naik 50% dibandingkan tahun 2020, yaitu menjadi sebesar 5
5,7 triliun rupiah. Kenapa saya optimis bisa naik 50%? Karena per semester 1 saja naiknya 73%. Ya, jadi kalau sampai akhir tahun naik 50%, seharusnya ini adalah angka yang masuk akal ya, atau konservatif. Kemudian kita lihat histori valuasi dari CPIN. Nah, kemarin ada yang bertanya, Mas, lihat histori valuasi itu di mana? Nah, ini adalah hitungan manual saya menggunakan value sheet ya. Teman-teman bisa download value sheet ini secara gratis dengan cara download di dalam link di deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Ya, silahkan teman-teman download secara gratis ya, sekali lagi gratis. Oke, ini adalah histori valuasi dari CPIN. Tahun 2021 ya, tahun ini saya memproyeksikan kalau laba bersihnya bisa naik 50%, maka proyeksi ROE di tahun 2021 ini bisa menembus 21% alias naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Nah, kalau misalkan ROE naik, nah kita lihat ROE tertinggi ya, di mana CPIN membukukan laba yang bagus yaitu tahun 2018 ya, ROE-nya menyentuh 23%. Dan tahun 2018 kemarin valuasinya menyentuh 6 kali PBV. Sedangkan di harga CPIN sekarang di harga 6.500, saat ini PBV-nya hanya 4 kalinya. Ya, jadi kalau secara sepintas ya bisa kita simpulkan ya, saat ini harganya masih di bawah harga tahun 2018 kemarin, di mana kinerjanya kurang lebih sama tahun 2018 kemarin. Oke, sekarang kita masuk ke JPFA ya. Dan JPFA pun juga ternyata membukukan kinerja yang sama dengan CPIN, alias di semester 1 ini juga naik, di mana kenaikannya ini lebih bagus ya dari CPIN dari sisi laba bersihnya. Ya, laba bersihnya naik 894%. Penjualannya naik 31% dan laba brutonya naik 87% ya. Jadi ini juga bagus, JPFA membukukan kinerja bagus sampai semester 1 2021 ini. Kemudian ini adalah histori kinerja JPFA ya sejak tahun 2013 sampai sekarang. Kalau kita lihat pendapatan ya, histori pendapatan dari JPFA sebenarnya ini lebih smooth kenaikannya dibandingkan dengan CPIN, karena JPFA pendapatannya selalu stabil naik. Tahun 2021 ini saya proyeksi pendapatannya mencapai 44,3 triliun rupiah. Cuman sayangnya di laba bersihnya dari JPFA ini tidak konsisten ya, dimana setelah naik tinggi habis itu turun, habis itu naik tinggi lagi kemudian turun ya. Dan karena semester 1 JPFA membukukan kinerja atau kenaikan laba bersih sebesar 800%, maka ya tahun 2021 ini sampai akhir tahun saya paling memproyeksikan laba bersihnya naik 200% saja ya, supaya perhitungannya konservatif. Jadi laba bersihnya akan menjadi sekitar 2,7 triliun rupiah. Nah, sekarang kita lihat histori valuasi dari JPFA ya. Di harga 1.615, artinya JPFA menunjukkan rasio PBV 1,6 kali ya. Dan kalau kita lihat ROE ya, ROE tahun ini 2021 ini, jika laba bersihnya benar-benar bisa naik 200%, maka ROE 23% ini bisa diraih. Sedangkan ROE 23% ini ROE yang tertinggi ya, tertinggi sejak tahun 2017 ya. Dan kalau kita lihat ROE yang sama yaitu tahun 2018 ya, di mana tahun 2018 JPFA membukukan ROE 22,5% dan harga sahamnya dihargai di valuasi 2,6 kali PBV. Ya, jadi ya bisa saya simpulkan juga ya, harga saat ini di 1.615 ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2018 kemarin. Oke, sekarang kita masuk ke saham main atau Malindo Feedmill. Malindo Feedmill pun juga sama ya, di semester 1 tahun 2021 ini membukukan kinerja yang bagus, di mana pendapatan, laba bruto dan juga laba bersihnya sama-sama naik. Ya, penjualannya naik 43% ya, penjualan maupun pendapatan yaitu sama saja ya. Penjualannya naik 43% dengan laba bruto naik 95% dan laba bersihnya naik 391% dari rugi 44 miliar menjadi laba 128 miliar rupiah. Sekarang kita lihat
histori dari kinerja Main sejak tahun 2013. Pendapatannya sebenarnya konsisten naik ya untuk Main ini ya, untuk saham Main ini konsisten naik. Tahun 2020 karena pandemi ya turun, cuman tahun 2021 saya proyeksikan bisa naik lagi bahkan lebih tinggi dari 2019, yaitu menjadi 8,4 triliun rupiah. Kemudian laba bersihnya ini yang kurang bagus ya, artinya suatu hari atau tahun-tahun tertentu laba bersihnya bisa sangat tinggi tapi tiba-tiba membukukan rugi bersih ya. Jadi sering rugi dibandingkan labanya untuk emiten Main ini. Ya, jadi rugi dari sejak 2013 sampai 2021 ini mencatat 3 kali rugi ya, termasuk tahun 2020 kemarin. Cuman di tahun 2021 ini saya optimis ya, labanya naik 600% ya. Kenapa 600%? Padahal semester 1 hanya naik 300%. Ya ini angkanya saja ya, angkanya yang masuk akal. Kalau semester 1 sudah membuka laba 128 miliar, ya masa sampai akhir tahun ke 194 miliar, masa tidak bisa gitu ya. Jadi harapannya sih bisa. Ya bisa. Kemudian kita lihat nih histori dari valuasi Main ya. Kalau misalkan laba bersih Main ini benar-benar naik 600% menjadi laba 190 miliar, maka ROE-nya bisa kita proyeksikan menjadi sekitar 9%. Ya, dan ini juga lebih bagus dibandingkan tahun kemarin. Cuman sayangnya dari tahun 2018 lebih kecil ya. 2018 itu naik ROE-nya menyentuh 15%. Ya. Tapi anggap saja ROE tahun 2021 atau fenomena dari saham poultry ini sama di tahun ini ya. Tahun ini paling tidak sampai akhir tahun depan ini sama dengan tahun 2018, maka kita juga bisa ancang-ancang nih. Jadi dari 0,7 kali PBV ke 1 kali PBV seharusnya bisa masuk akal. Ya, dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, histori valuasi ini saya dapatkan saya dapatkan dari hasil hitungan value sheet ya, yang bisa teman-teman download secara gratis ya. Template-nya bisa teman-teman download secara gratis di dalam deskripsi di video ini. Balik lagi ke sini ya. 0,7 kali ini adalah harga saham Main ya yang ditutup di tanggal 20 Agustus kemarin ya. Ini menunjukkan PBV 0,7 kalinya. Nah, sekarang bisa kita simpulkan nih dari ketiga saham ini ya. Kita simpulkan melalui proyeksi ROE dan juga valuasi. Yang pertama saham CPIN. Nah, CPIN menurut saya kenapa valuasinya bisa premium mencapai 4 kali book value? Karena kondisi keuangannya sehat ya, kondisi neracanya sehat. Di mana CPIN ini hutang-hutangnya hanya menunjukkan 15% ya dibandingkan dengan equity, atau rasio DER-nya hanya 15%. ROE-nya pun juga bagus ya, selalu di atas 10% ya, maka wajar valuasinya premium ya. Jadi ROE ya, proyeksi ROE tahun 2021 ini 21,5% ya, sesuai dengan yang saya jabarkan di awal tadi. Dan ROE 2018 sekitar 23,5%, hampir mirip ya, kira-kira historinya hampir mirip seperti tahun 2018 kemarin. Ya, harga 6.500 menunjukkan 4 kali PBV, ya 4 kali book value-nya. Dan kalau kita lihat sejarah di tahun 2018 kemarin, secara valuasi CPIN bisa mencetak ya, atau harga sahamnya dihargai di 6 kali PBV. Artinya kalau kita gambarkan 6 kali PBV dari ekuitas saat ini, maka seharusnya harga saham CPIN itu bisa mencapai 9.500. Jadi target optimisnya untuk CPIN 9.500. Oke, selanjutnya yang kedua adalah JPFA ya. Nah, JPFA sendiri dari sisi balance sheet-nya itu tidak lebih baik daripada CPIN ya, karena rasio hutangnya mencapai 86%. Ya, inilah yang bisa kita simpulkan valuasinya lebih murah dibandingkan CPIN ya, karena ya kondisi balance sheet-nya lebih tidak bagus daripada CPIN ya. Cuman kalau misalkan di tahun ini JPFA bisa mencetak ROE 23,6% ya, artinya hampir sama dengan ROE tahun 2018 kemarin, maka kita bisa lihat nih histori dari PBV JPFA tahun 2018 kemarin, di mana
JPFA tahun 2018 kemarin sempat dihargai di 2,6 kali PBV. Ya, saat ini di harga 1.615 hanya menggambarkan 1,6 kali book value-nya ya. Artinya kalau kita hitung 2,6 kali book value untuk ukuran ekuitas JPFA saat ini, maka harga sahamnya seharusnya di angka 2.600. Ya oke, itu mengenai JPFA ya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu saham Main atau Malindo Feedmill. Nah, kenapa Main ini dari valuasinya bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan CPIN dan juga JPFA? Ya karena kondisi balance sheet-nya tidak begitu bagus ya, dimana rasio hutangnya sudah di atas 100%. Maka kalau kondisi balance sheet-nya kurang begitu sehat, biasanya valuasinya juga murah ya, hanya di bawah 1 kali book value-nya ya. Tetapi kalau misalkan laba bersih Main di tahun 2021 ini sesuai dengan proyeksi, artinya Main bisa mencetak ROE 9,18% ya. Maka kalau bisa kita proyeksikan atau kita secara konservatif kita nilai PBV 1 kali itu adalah harga yang wajar untuk Main ini ya, dimana PBV 1 kali itu menandakan harga sahamnya seharusnya di angka 1.000. Tapi kalau misalkan di tahun ini Main tiba-tiba di akhir tahun bisa mencetak laba yang luar biasa yang bisa membukukan ROE di atas 10% atau hampir sama di tahun 2018 kemarin mencapai 15%, ya seharusnya 1,6 kali book value atau di harga 1.500 ini seharusnya bisa dicapai. Dan kalau misalkan bisa dicapai, maka potensi bagger dari harga sekarang yang paling bisa diraih ya atau naik sekitar 100% adalah dari saham Main ini ya, dimana dari 700 menjadi 1.500 atau naik 100%. Kalau kita lihat tadi JPFA dan juga CPIN itu belum nyampe ya, kenaikan target optimisnya belum sampai 100%. Itu tadi review mengenai 3 saham yaitu CPIN, JPFA dan juga Main. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya tunggu Anda di webinar Value Investing dan salam Passive Income.